survei. Makanya kalau yang survei kan udah sibuk mikirin entry-entry kan. Nggak sempat kasih nama. Iya. Jadi Ormas ID-nya tuh tinggi sekali kalau bicara Nahdlatul Ulama. Dan masyarakat NU itu dikenal memang sebagai mayoritas kalangan grassroots. Ada juga pedagangnya, ada juga kalangan terdidiknya. Tetapi proporsi terbesar adalah kalangan petani, nelayan, wong cilik lah, kira-kira begitu. Jadi saya kira otomatis secara secara konstruksi sosial, ini siapa yang cocok jadi menteri sosial? Dicarilah yang memang punya umat yang besar gitu. Nah, setelah ketemu di situ, berarti harus dipikirkan orang yang mewakili organisasi itu. Nah, di titik itulah saya kira nama Gus Ipul itu dengan cepat mengapung karena dia adalah sekjen PBNU pada hari ini. Yang ketiga, Gus Ipul sudah punya pengalaman di pemerintahan, ya. Tadi pernah menteri, pernah gubernur, ya pernah. Ya easy kan, betul kan? Somehow gitu ya. Cerita hidup Gus Ipul itu kok pada hari ini membuat mudah keputusan itu, gitu. Jadi ya saya kira baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo itu betul-betul memberikan tempat yang istimewa bagi NU. NU itu spesial lah bagi beliau berdua ini. Baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Prabowo. Dan karena itulah menjadi sangat mudah untuk memberikan mengarahkan dukungan atau keputusan ini kepada Saifullah Yusuf. Gitu. Jadi saya kira itu keputusan yang mudah bagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan saya yakin sih bahwa nama ini selain muncul di Pak Jokowi juga pasti dibicarakan dengan Pak Prabowo. Sepersetujuan Pak Prabowo pasti, juga? Pasti. Pada fase-fase ini saya yakin itu keputusan... Kita nggak bisa mendefinisikan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan lean ke PBNU ketimbang ke PKB gitu. Pertanyaan Budi kan itu sebenarnya tadi. Karena dua menterinya yang menjadi representasi NU dua-duanya seberangan sama Caimin loh. Gus Yakut dan juga Gus Ipul nih sekarang. Iya, ini Calvin Verdong ini. Selain menahan bola juga bisa menggiring bola ini. Saya lagi cek wetonnya Gus Ipul gara-gara Mr. Q ngomong isi wetonnya apa nih 28 Agustus 64. Saya kira siapapun pemerintah akan berusaha menjaga keseimbangan. Itu yang saya pilih ya terminologi ya antara NU dengan PKB. Karena kita lihat PKB dan NU kan pada hari ini seperti berbeda jalan ya. Ini kan kalau kita bicara terminologi ini dulu ada acaranya Family Feud namanya nih. Family Feud. Jadi ini satu keluarga tetapi berbeda arah dan orientasi gitu. NU sebagai ormas itu besar dan penting, PKB sebagai partai politik juga besar dan penting. Jadi bagaimana menjaga keseimbangan antara dua ini gitu. Jadi NU-nya kuat, PKB-nya juga kuat. Jadi saya nggak melihat harus memilih salah satu, tetapi bagaimana dua ini justru berusaha untuk diselaraskan lah. Memang keberadaan Pak Maruf Amin misalnya sebagai wapres ya. Oh iya nih, saya potong dulu dikit. Ini seri nih. Apa Seri tuh? gimana? Nih. Seri. Maksudnya seri itu gimana? Ya agak mudah jabatan ini. Hitungan ininya, wetonnya. Oh gitu. Garisnya ada di situ. Ini weton Jawanya emang mudah emang. Ini big data orang Jawa. Big data orang Jawa. Mengkonfirmasi sense-nya dan Mr. Q tadi. Dan kesaksian dan analisa Mr. Q. Nah, silakan Maruf Amin tadi. Maruf Amin. Jadi Pak Maruf Amin itu kan diangkat jadi Majelis Syuro-nya PKB. Ya, Ketua Dewan Syuro. Ketua Dewan Syuro-nya PKB. Itu kan menurut saya bagian dari keseimbangan juga. Dan nggak mungkin rasanya Pak Maruf Amin bisa ke situ tanpa ngomong sama Pak Jokowi dan ngomong kepada Pak Prabowo gitu. Jadi istilahnya gini, orang pemerintahan diambil oleh PKB, orang NU diambil oleh pemerintah. Iya benar. Iya kan? Benar. Orang pemerintah diambil oleh PKB, jadi wapres, ya. Orang NU diambil oleh pemerintah, jadi menteri. Di situ titik keseimbangannya. Iya, PKB sekarang bisa bilang ya, aku punya satu wapres dan dua menteri gitu kan. Iya. Dan Pak Prabowo ketemu Pak Maruf Amin, cium tangan bos. Cium tangan. Penghormatan kepada orang tua, penghormatan kepada ulama, kepada kiai. Gitu. Jadi menurut saya sih nggak main-main bahwa Pak Maruf Amin ada di situ tuh nggak main-main. Jadi ini komitmen Pak Prabowo dan Pak Jokowi menjaga equilibrium ini ya Mr. Q. Karena kan kita lihat kemarin Muktamar berhasil SK Kumhamnya juga udah jalan kan, PKB kan udah di. Ya sebetulnya kan begini, kalau satu keluarga besar, kalau bisa kan NU dan PKB itu kan
kompak harmonis lah ya. Itu yang terbaik sebetulnya. Tetapi ini kan dua institusi terpisah, dua pengurus terpisah juga, ya, dan tidak bisa di luar kendali siapapun yang jadi presiden untuk dua institusi ini dan dua kepengurusan ini untuk akrab atau tidak akrab, gitu. Sehingga yang terbaik kalau situasinya sudah begini ya tinggal menjaga keseimbangan saja. Nanti mereka akan menyatu atau harmonis lagi atau tidak, wilayahnya bukan di kita istilahnya. Wilayahnya bukan di presiden, wilayahnya di dua institusi itu dan dua kepengurusan itu. Ya, dan dia mau ngomong apa lagi? Antara Imin dengan Ipul ini kan sepupu, Bos. Ini family feud secara kelembagaan dan secara garis darah. Secara kelembagaan, secara garis darah. Ini betul-betul family feud. Kalau kakak sama adik berantem, kita mau ngomong apa? Kita sama kakak harus baik, sama adik juga harus baik, kan begitu kan? Itu aja yang bisa dilakukan. Ini kakak adik kelahi, abis itu dua-duanya nanya ke Pak Jokowi. Minta tolong kan? Iya, minta tolong dua-duanya. Jadi menurut saya good news lah bahwa Menteri Sosial itu Gus Ipul, ya, dia memang mengurus masyarakat dalam jumlah besar, menengah ke bawah, yang notabene ya penerima bantuan dari Kementerian Sosial itu saya yakin ya sebagian itu adalah, bahkan sebagian besar adalah Nahdlatin. Gitu loh. Sehingga kemudian kalau ya orang NU sekaligus Menteri Sosial, ya mudah-mudahan memang menjadi tepat sasaran. Kenapa? Ya Kementerian Sosial punya DTKS kan, punya daftar penerima. Ya itu mungkin nanti bisa di cross check dengan data yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, gitulah. Bahkan Nahdlatul Ulama juga mungkin bisa saling meng-cross check dengan Kementerian Sosial, ya, sehingga datanya menjadi lebih akurat. Karena sumber kontrolnya jadi dua, data dari Kemensos, data dari Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama punya punya data ya. Gitu. Tinggal di mix and match ya. Iya, gitu. Karena NU ini kan sering dianggap lemah pada sisi manajerial dan organisasi gitu loh. Iya. Karena terlalu demokratis dan tersebar gitu. Organisasi tradisional. Iya, tersebar. Iya. Jadi institusi pendidikannya tradisional, mungkin kegiatan ekonomi juga dominan tradisional. Jadi NU ini banyak dari jumlah banyak yang tidak tercatat. Betul, belum tercatat, belum terakumulasi gitu. Karena itu saya ngomong di keluarga sendiri ya. Di NU juga saya ngomong sih. Mbok itu, ini mohon maaf nih kalau jadi pro kontra ya. Takut disalahpahami juga, tapi nggak apa-apa lah. Saya ngomong sama keluarga, bahkan di forum di NU pernah saya juga ngomong gitu. Mbok, yang Nahdlatul Ulama ini jangan semua sekolah agama, jangan semua ke IAIN. Mbok sekolah akunting, fakultas ekonomi, akunting, saya bilang gitu, teknik, IT, gitu. Ahli statistik aja kayaknya cuma Mas Hasan yang iya, gitu loh. Supaya apa? Supaya bisa membangun organisasi dengan pendekatan, maaf ya, lebih kuantitatif misalnya. Jadi jangan semuanya belajar agama gitu. Itu surplus tapi udah mulai disadari kan. Sudah. Jadi misalnya gini, di UI itu berdirilah PMI ya. Dulu. Nah, yang berdiri PMI itu kan siapa yang memulainya? Gus Yakut sekarang Menteri Agama, bareng dengan Nusron Wahid yang sekarang di DPR, di Golkar gitu. Dan ada komunitas NU Circle namanya Mas Gatot itu inisiatornya dan pengurusnya. Itu untuk menghimpun orang-orang NU yang sekolah negeri ada di perkotaan untuk ya bagaimana supaya NU ini ya harus modernitasnya itu juga berkembang dan dikembangkan. Jadi bukan hanya di sekolah-sekolah atau kampus-kampus agama aja gitu. Kalau yang Muhammadiyah kan kita nggak usah ngomong. Dia bikin universitas kok. Iya, benar. Iya. Nature-nya emang begitu. Iya. Tapi kalau NU nalurinya bikin IAIN. Iya. Itu. Kalau bicara profesi insinyur, bicara profesi ekonom, itu kalau di Muhammadiyah udah selesai dari kapan-kapan tuh sudah. Gitu. Jadi itulah maksud saya keberadaan tokoh-tokoh NU di pemerintahan ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat secara nyata kepada warga NU sekaligus juga transformasi pemikiran. Mohon maaf ya, bukan saya artinya melarang sekolah di IAIN, tapi yang di sekolah di IAIN itu udah banyak gitu. Dan kalau sekolah di IAIN itu UIN sekarang. Di UIN ya. Nah, UIN sendiri kan udah transformasi kan sebetulnya. Maksud saya gini, jangan semuanya ke jurusan agama, tapi juga bagi juga ilmu ekonomi, psikologi, kedokteran, pertambangan. Dan notabene
ya NU ya kalau dia kuliah di IAIN itu nanti kerjanya di Departemen Agama. Atau